Oke, semuanya selamat datang kembali. Kita akan masuk ke materi selanjutnya, yaitu fungsi irasional. Fungsi irasional adalah fungsi yang bentuknya adalah bentuk akar gitu ya. Jadi bentuk umumnya itu seperti ini. Fx sama dengan akar pangkat n dari gx. Mana syaratnya adalah gx ini tidak boleh di bawah 0 atau gx ini harus lebih besar atau sama dengan 0. Kenapa tidak boleh di bawah 0 gitu ya? Karena kalau gx-nya itu di bawah 0, maka fungsi ini akan menjadi fungsi imajiner. Jadi tidak bisa didefinisikan lagi gitu ya. Jadi bentuk umumnya adalah fx sama dengan akar pangkat n dari gx gitu. Atau fx sama dengan akar pangkat n dari ax per bx. Sama aja ya. Kalau yang atas ini tidak bentuk pecahan, yang bawah bentuk pecahan. Dengan syarat ax per bx itu harus lebih dari sama dengan 0. Dan bx tidak boleh sama dengan 0. Oke. Dan inilah bentuk umumnya gitu ya. Nah, yang kemudian adalah kita belajar tentang domain dan range gitu ya. Jadi kalau di sini domain dan range-nya pastinya gitu ya. Kalau kita punya fungsi fx sama dengan akar dari gx, maka domainnya adalah seluruh nilai x, mana x itu lebih besar dari 0 atau sama dengan 0, dan x itu adalah elemen bilangan real. Ya. Oke, sekarang kita akan ngecek bagian RF-nya ya. RF. Nah, kalau di dalam fungsi rasional, coba kalian perhatikan fungsi ini, fx sama dengan akar gx. Artinya, berarti kalau misalkan fx kita itu adalah kita sebut sebagai y gitu ya. Berarti si range-nya itu adalah seluruh nilai y, di mana y ini harus lebih besar atau sama dengan 0, dan y adalah elemen bilangan real. Kenapa? Coba kalian perhatikan. Y sama dengan akar gx. Nah, yang artinya bahwa seluruh nilai yang terdefinisi di dalam akar ini pasti tidak akan ada yang negatif gitu ya. Pasti semuanya 0 menuju ke positif tak hingga gitu. Jadi nilai y haruslah di atas atau sama dengan 0 gitu. Oke. Nah, kemudian kita masuk ke contoh soal gitu ya. Misalkan kita diberikan fungsi y sama dengan akar x min 2. Nah, untuk mencari df-nya, berarti kita tinggal lihat, perhatikan df-nya yang terdefinisi itu menjadi fx sama dengan, coba perhatikan, x-nya kalau dia, jadi caranya itu adalah, maka df-nya adalah, coba kita mulai masuk dengan yang ini tadi ya, yang fx sama dengan akar gx, di mana x-nya itu harus lebih besar atau sama dengan 0 gitu ya. Atau gx-nya ini ya, atau di sini gx-nya itu lebih besar atau sama dengan 0. Yang artinya bahwa x min 2 harus lebih besar atau sama dengan 0. Nah, ini kan berubah menjadi x lebih besar sama dengan 2. Berarti dia terdefinisi dimulai dari x-nya itu adalah 2 gitu ya. Maka df-nya adalah seluruh nilai x, di mana x itu harus lebih besar atau sama dengan 2, dan x itu adalah elemen bilangan real. Gitu. Nah, kemudian untuk RF-nya. Nah, sama seperti fungsi rasional kemarin, untuk RF ini kita coba ubah dia dulu menjadi fungsi di dalam x. Maksudnya adalah y sama dengan akar x min 2. Nah, supaya akarnya hilang, berarti si
kedua ruas kita kuadratin. Jadinya Y kuadrat sama dengan X min 2. Nah, ini tinggal kalian ubah aja menjadi X sama dengan min 2 min Y kuadrat. Ya. Nah, dari sini sudah ketahuan nih, Y-nya berapa gitu ya. Jadi kita mulai dari syaratnya adalah Y-nya tadi harus lebih besar sama dengan 0. Berarti kalau di atas 0, dia masih bisa gitu. Berarti seluruh nilai Y, di mana Y ini harus lebih besar sama dengan 0, dan Y adalah elemen bilangan real. Inilah DF dan RF dari Y sama dengan akar X min 2. Ya. Ini contoh soal nomor 1. Kita lihat contoh soal nomor 2. Kalau saya diberikan fungsi kuadrat akar 4 dikurang X kuadrat. Nah, kita mulai dari DF. DF-nya berarti, coba perhatikan, kita definisikan dulu ya yang ada di dalam GX ini, yang ada di dalam akar. Berarti 4 min X kuadrat harus lebih besar atau sama dengan 0. Nah, kalau kita lihat setelah dari sini, 4 dikurang X kuadrat lebih besar atau sama dengan 0 gitu ya. Berarti kita ubah menjadi X min X kuadrat lebih besar sama dengan min 4. Nah, karena kedua ruas di sini minus, di sini minus juga, ya di sebelah kiri nggak boleh minus gitu ya. Maka kita ubah, kita kali minus dua-duanya. Tapi ingat, si lebih besar sama dengannya berubah tanda menjadi lebih kecil sama dengan 4. Ya. Yang artinya adalah, dia perhatikan kalau dia X kuadrat lebih kecil sama dengan 4, bisa kemungkinan 2 gitu ya. Dia kemungkinannya adalah min 2 atau 2. Berarti nilai X-nya itu adalah lebih kecil dari 2 dan lebih besar dari min 2. Artinya apa? Rentan dari min 2 sampai 2, ketika dimasukin ke dalam fungsi ini, hasilnya itu adalah lebih kecil dari 4. Gitu ya. Jadi, rentan berarti domainnya berapa DF-nya? Berarti adalah seluruh nilai X, di mana X itu harus lebih kecil dari 2 atau sama dengan 2, dan lebih besar atau sama dengan min 2. Dan X adalah elemen bilangan real. Oke. Kemudian untuk RF-nya. RF-nya coba kamu perhatikan kalau dia Fx-nya itu adalah akar dari 4 min X kuadrat, maka kita definisikan dulu terhadap X gitu ya. Berarti kan ini Y sama dengan akar 4 min X kuadrat. Jadi Y kuadrat sama dengan 4 min X kuadrat. Ya. Kemudian yang di samping yang min X kuadratnya pindah ke kiri, jadinya X kuadrat, yang Y kuadratnya pindah ke kanan jadi min Y kuadrat. 4 min Y kuadrat. Berarti RF-nya itu adalah seluruh nilai Y, di mana Y harus lebih besar atau sama dengan 0, dan Y adalah elemen bilangan real. Nah, contoh soal yang ketiga. Kalau saya diberikan fungsinya itu, fungsi rasionalnya itu adalah akar. Gitu ya. Gimana cara menentukannya? Misalkan, saya diberikan Fx sama dengan akar dari X plus 2 per X min 2. Nah, ingat tadi syaratnya kalau dia akar, X plus 2 per X min 2 itu harus lebih besar sama dengan 0. Nah, setelah dari sini coba kamu perhatikan X tambah 2 per X min 2 harus lebih besar sama dengan 0. Nah, kita coba uji titik-titiknya, titik-titik kritisnya gitu ya. Kalau dia X-nya 0, maka Y-nya jadi terdefinisi, betul. Kalau dia X-nya 1, coba perhatikan, berarti dia harusnya 1 plus 2 per 1 dikurang 2. Nah, di bawahnya jadi minus. Sedangkan kita tahu bahwa di bawahnya itu harus positif, maka 1 itu tidak termasuk. Nah, kemudian berarti kalau 2 juga tidak termasuk, gitu ya. Karena kalau X-nya 2, maka di bawahnya jadi 0. Nah, kemudian kalau X-nya 3 sudah mulai terdefinisi, gitu ya. Nah, kemudian kita lihat ke bawah. Kalau X-nya 3, X-nya 4, X-nya 5 sudah terdefinisi nih. Kalau kita lihat menuju ke negatif tak hingga. Kalau dia negatif 1, itu berarti yang bawah jadi negatif, yang atas jadi positif. Tidak bisa. Kalau dia negatif 2,
Kalau dia negatif 2 yang atas jadi negatif 2 ditambah 2 per negatif 2 dikurang 2. Jadinya adalah 0 per negatif 4. Nah, sudah mulai terdefinisi nih. Jadi negatif 2 termasuk. Nah, maka dari itu X itu harus lebih besar dari 2. Ingat tadi 2 tidak termasuk. Dan X itu harus lebih kecil atau sama dengan negatif 2. Maka df-nya itu adalah seluruh nilai X, di mana X ini itu harus lebih besar dari 2, tetapi dia juga harus lebih kecil dari minus 2. Yang artinya dari min 2 sampai 2 itu terdefinisi gitu ya. Dan X ini adalah elemen bilangan real. Nah, sekarang untuk RF. Nah, untuk RF sendiri itu sama, kita definisikan terhadap X dulu. Y sama dengan akar dari X plus 2 per X min 2. Jadinya Y kuadrat sama dengan X plus 2 per X min 2. Next, itu kalau sudah seperti ini kita tinggal kali silang gitu ya. Berarti jadinya adalah Y kuadrat X min 2 Y kuadrat sama dengan X plus 2. Nah, kalau udah seperti ini, kita definisikan, kita mau cari nilai X-nya gitu ya. Kita definisikan, kita samakan nilai X. Maka, Y kuadrat X min X, karena di sini di kanannya positif, maka pindah ke kiri jadi negatif. Sama dengan 2 ditambah 2Y kuadrat. Nah, kalau sudah seperti ini, kita kan mau mendefinisikan nilai X. Maka ini bisa kita faktorkan nih, kita perkecil gitu, menjadi X dikali Y kuadrat dikurang 1 berarti ya, sama dengan 2 ditambah 2Y kuadrat. Nah, ini tinggal kita definisikan menjadi 2 ditambah 2Y kuadrat per Y kuadrat min 1. Nah, sekarang sudah menemukan nilai X-nya gitu ya, fungsi X-nya kayak gimana jadinya. Nah, maka range-nya itu adalah, perhatikan, ingat tadi syaratnya itu adalah Y-nya itu harus lebih besar dari 0. Ya. Maka RF-nya itu adalah seluruh nilai Y, di mana Y itu harus lebih besar dari 0. Tapi, tidak semua nilai di atas 0 itu terdefinisi di sini gitu ya. Jadi, pasti ada nilai yang tidak terdefinisi. Contohnya adalah, kalau Y-nya 1, maka dia menjadi 0 di bawah gitu ya. Maka Y-nya Y lebih besar sama dengan 0, tapi Y itu tidak boleh sama dengan 1, dan Y adalah elemen bilangan real. Itulah yang menjadi RF-nya. Oke. Nah, sekarang kalian kerjakan latihan soal ini. Kalian diminta untuk mencari tahu domain dan range-nya. Ya. Silakan kalian stop videonya dan silakan mulai mengerjakan.